Hias lovers, kawan-kawan pecinta tanaman hias. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Kembali lagi bersama saya Helen di channel Kidung Floris. Di video kita kali ini kita akan membahas tentang satu genus monstera yang ada di hadapan saya ini. Nah, namanya adalah Monstera adansonii atau biasa masyarakat sebut dengan, mohon maaf, janda bolong namanya. Namanya memang kurang begitu baik untuk didengar ya, tapi di pasaran memang namanya seperti itu. Jadi kita gunakan istilah yang benar itu Monstera adansonii. Adansonii itu dibaca adansonii karena di akhir penulisannya i-nya itu double guys. Jadi adansonii gitu. Dibilang adansoni juga nggak masalah sih. Sebelum kita lanjut video kita, jangan lupa untuk yang pertama kali baru melihat video YouTube channel Kidung Floris untuk menekan tombol subscribe dan like ya. Jika video ini bermanfaat, silakan bagikan di media sosial kalian. Oke, video kita kali ini kita akan membahas tentang Monstera adansonii dan cara memperbanyaknya. Nah, untuk Monstera adansonii ini sebenarnya nilai ekonomisnya tidak terlalu tinggi ya guys. Yang mahal itu yang jenis tertentu seperti yang variegata atau ada bercak berwarna putih maupun kuning di permukaan daunnya. Nah, kalau yang di depan saya ini yang sudah merambat seperti ini, harga jualnya tidak terlalu tinggi guys, kisaran 50.000 sampai dengan ratusan ribu rupiah saja, tidak sampai juta-jutaan seperti jenis atau yang tipenya berwarna variegata ya guys. Selain itu, Monstera adansonii ini ternyata tidak berasal atau bukan tanaman asli dari Indonesia, melainkan habitat aslinya itu ada di Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Kebetulan tanaman ini berasal dari daerah tropis ya, hutan tropis guys. Jadi cocok juga dengan daerah di Indonesia. Mungkin teman-teman di rumah sudah pasti punya ya, untuk pencinta tanaman hias jenis Monstera dan Philodendron, biasanya koleksi-koleksi seperti ini sudah dimiliki. Nah, jika teman-teman punya tanaman yang cukup rimbun dan bagaimana cara untuk memperbanyaknya atau mencacahnya, nah di video ini kita akan belajar cara paling mudahnya ya guys. Oke. Nah, si Monstera adansonii ini juga guys adalah jenis tanaman yang merambat ya guys. Jadi dia butuh penyangga untuk merambatkan batangnya yang terus berkembang. Jadi penyangganya itu bisa menggunakan kayu maupun besi, atau untuk sekarang bisa digunakan dengan turus guys. Si Monstera adansonii ini tingginya itu bisa mencapai 5 meter lebih ya guys. Jadi dia tergantung rambatan pada pohonnya itu. Jadi pohonnya tinggi, dia ikut tinggi juga, dan daun dewasanya itu semakin besar dan semakin besar. Oke, kemudian selain Monstera adansonii ini, koleksi di Kidung Floris juga bermacam-macam ya guys, khususnya tanaman yang merambat. Selain Monstera juga ada Philodendron yang merambat atau Rhaphidophora ya guys. Nah, sejenis-jenis itu. Nah, Monstera yang kita punya yang pertama ini adalah Monstera borsigiana variegata, sebenarnya asal induknya guys. Cuman dia belum membelah, belum berlubang, dan juga belum mengeluarkan warna variegatanya. Kemudian ini kita ada Borsigiana variegata, ini udah keluar dia guys. Ini ngeflek dia. Nah, itu daun barunya baru mau mekar ya guys. Nah, ini Monstera deliciosa king foam yang biasa ya guys, yang enggak variegata. Nah, yang ini guys, ini bukan Monstera ya guys, meskipun banyak yang bilang ini Monstera mini. Ini golongan dari Rhaphidophora tetrasperma. Kemudian di bawahnya ada Rhaphidophora pertusa ya guys, mirip-mirip juga dia, cuman beda di bentuk dan karakteristik daunnya itu saja. Kemudian di samping saya ada Monstera perucastenianum. Nah, ini kadang dibilang juga sirih badak ya guys. Ini masuknya Monstera dan dia merambat. Cepet banget loh ini guys. Nah, ini juga masih Monstera deliciosa ya guys. Ini variegatanya belum keluar, sama dengan ini nih guys. Jenisnya variegata semua, cuman pada belum keluar. Oke. Untuk memperbanyak Monstera adansonii ini caranya sangat mudah guys.
Jadi semua bisa mempraktekkan ya. Dilakukan dengan dua cara, bisa dengan media air, bisa juga dengan media tanah. Nah, untuk media air kita siapin dulu medianya ya guys, bejana yang diisi dengan air. Nah, kalau saya sendiri menggunakan air hujan guys, karena air hujan itu ya selain gratis juga, dan itu yang paling cocok untuk semua jenis tanaman. Monstera adansonii bagi yang sudah merambat ya guys, sudah seperti ini nih. Nah, ini bisa kita perbanyak dan akar anginnya sudah keluar guys. Dia sebenarnya sudah mencari penopangnya ya guys, cuman di saat ini penopangnya sudah cukup pendek, jadi kita cacah saja ya guys. Pertama, siapkan seperti biasa handstone atau sarung tangan latex, bebas aja ya guys, sarung tangan apa aja. Nah, ini kita bisa peroleh di supermarket guys. Kita pasang dulu untuk menghindari tubuh kita dari kuman. Oke. Kemudian kita siapkan gunting. Jadi hanya dua alat ini ya guys. Dan jangan lupa siapkan media tanamnya di dalam pot ya. Kita cutting dulu. Caranya seperti ini guys. Saya memilih yang daun menggulung ini beserta dua daun ini dengan media air karena akar anginnya itu masih kecil ya guys. Jadi lebih baiknya dia di media air. Nah, untuk dua ruas ini kita potong di sisi ini. Nah, yang sudah akar anginnya lebih besar kita potong di masing-masing ruasnya. Jangan ragu-ragu ya guys, jadi guntingnya harus tajam. Lebih bagus gunting daripada pisau untuk memperbanyak ini ya guys, karena lebih cepat prosesnya. Oke, kita mulai. 1 2 3 4. Oke, cukup 4 ya guys. Jadi ini udah cukup sesuai dengan ukuran tiangnya. Nah, setelah itu kita letakkan dulu di bawah. Kita siapkan media tanamnya. Ini saya gunakan potnya ukuran 17 ya guys, sesuai dengan ukuran daun dari si Monstera adansonii ini. Kita siapin 3 dan 1 media air. Nah, media air seperti ini, bejana yang sudah diisi dengan air hujan. Tinggal diletakin aja guys. Nah, jadi akar anginnya itu harus masuk ke dalam airnya ya guys. Jadi dia memang ditopang hidup oleh si air hujan itu tadi. Ini komposisi dari media tanam yang digunakan di Kidung Floris ya guys. Jadi buat yang ingin tahu komposisinya silakan kunjungi di video YouTube channel Kidung Floris tentang media tanam ya guys. Ini kita siapkan 3. Pertama kita ambil dulu, kita buat lubangnya. Nah, kita tanam. Jangan terlalu dalam ya guys, jadi dia cukup untuk akar anginnya itu aja. Tekan, up. Dan media tanamnya ini sudah cukup lembab ya guys. Tadi saya sudah basahkan sebelum kita gunakan guys, jadi nggak perlu terlalu banyak disiram air nanti. Dan yang kedua, oke, siap. Yang ketiga, agak ditekan ya guys, jadi akarnya itu enggak terganggu dan kokoh tancap ke tanahnya. Sip. Nah, ini guys udah selesai cara memperbanyaknya, sangat mudah kan guys, mudah banget. Saya punya juga contoh yang sudah saya cacah 1 bulan yang lalu guys. Ini dia si Monstera adansonii, cacahan 1 bulan lalu. Nah, seperti ini guys. Jadi setelah kita cacah, kita tanam di media tanah ini. Kalau di media air kita bisa meletakkan di ruangan yang terkena aliran udara ya guys. Artinya dia dilokasikan di dekat jendela. Jadi dia kena cahaya, tapi tidak langsung ke tanamannya, tapi cahaya yang memenuhi ruangan guys. Dan dia diletakkan baiknya di jendela. Jadi aliran udaranya itu
bagus guys untuk tanaman. Nah, untuk yang di media tanah diletakkan di tempat yang teduh guys. Kalau ada pohon yang besar di dekat rumah diletakkan di bawah pohon. Hindari terkena matahari langsung selama 2 minggu ya guys. Nah, ini dia. Oke guys, demikian cara memperbanyak tanaman Monstera adansonii yang sangat mudah. Nah, untuk tadi indukannya yang sudah kita potong, ini nanti tetap akan tumbuh daun yang baru ya guys. Jadi nggak usah khawatir, dia akan semakin cepat berkembang justrunya dibanding dengan yang baru dipotong. Jadi nanti pada saat daun-daun yang sudah ditanam ini memunculkan daun yang baru, kemudian semakin besar, nah itu saatnya kalian untuk repotting dengan pot ukuran yang lebih besar lagi. Oke guys, semoga video kami ini sangat bermanfaat buat kalian ya. Jangan lupa untuk tekan tombol like-nya. Dan jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau berbagi informasi, silakan ketik di kolom komentar. Tetap semangat dan hobinya, tetap menghijaukan bumi, dan jangan lupa untuk yang beraktivitas di luar rumah, meskipun mungkin ya udah ada yang divaksin nih, tetap aja melakukan protokol kesehatan ya guys, untuk keselamatan kita semua. Sampai jumpa di video YouTube channel Kidung Floris berikutnya.